Judul minggu ini, Aku Gembira Selalu. Adik-adik, Tuhan kita ingin anak-anaknya selalu gembira. Tuhan selalu memberi kejutan-kejutan yang membuat kamu dan kakak gembira. Tapi kita harus jadi anak Tuhan yang suka berdoa dan menyanyi, adik-adik. Nah, di Alkitab ada cerita mengenai anak-anak Tuhan yang tetap gembira walaupun di penjara. Siapakah mereka, adik-adik? Mereka adalah Paulus dan Silas. Ada orang memfitnah Paulus dan Silas. Mereka bilang bahwa Paulus dan Silas mengajarkan ajaran jahat. Karena fitnahan mereka, adik-adik, maka penguasa-penguasa kota itu menyobek pakaian Paulus dan Silas. Paulus dan Silas dicambuk, bukan hanya sekali, bahkan berkali-kali. Lalu mereka dimasukkan ke dalam penjara tanpa diadili terlebih dahulu. Wah, kasihan sekali ya adik-adik Paulus dan Silas. Bahkan tangan mereka dibelenggu hingga mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Ketika malam tiba, Paulus dan Silas tidak bisa tidur, adik-adik. Kenapa mereka tidak bisa tidur? Punggung mereka menjadi panas sekali. Lalu pedih sekali karena begitu banyak bekas luka cambukan. Namun pada malam itu, kepala penjara masih memasung kaki mereka. Mereka sangat menderita. Namun mereka tidak mengeluh. Mereka tidak menjerit, tidak menangis, bahkan tidak marah kepada Tuhan. Bagaimana ya caranya adik-adik kalau kita ada di dalam posisi mereka? Pasti kita mengeluh. Namun mereka tidak mengeluh. Mereka tetap memuji Tuhan. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya ya? Adik-adik, ternyata Paulus dan Silas menyanyi memuji Tuhan. Sudah tengah malam dan gelap, tetapi mereka menyanyi dengan suara yang nyaring. Wah, mereka menyanyi lagi, menyanyi terus dengan sangat gembira. Ketika mereka asik menyanyi, tiba-tiba terjadilah sesuatu yang aneh dan sangat menakutkan. Terdengarlah bunyi gemuruh. Kemudian tanah mulai bergoncang-goncang. Wah, banyak barang jatuh. Ada tembok pun yang mulai runtuh. Adik-adik, borgol yang ada di tangan dan kaki Paulus dan Silas terlepas. Pintu-pintu yang berat itu terbuka lebar. Melihat itu, kepala penjara sangat ketakutan. Wah, jika semua tahanan lepas, ia pasti bisa dihukum mati. Karena itu, sebelum dihukum mati, lebih baik ia bunuh diri. Tunggu, apakah kepala penjara itu akan mati? Wah, penasaran ya? Adik-adik, ternyata ketika kepala penjara hendak menancapkan pedang di jantungnya, Paulus berseru dengan suara nyaring, "Kemuliaan bagi Tuhan, hanya Dia satu-satunya Tuhan. Puji Dia, haleluya, puji Dia." Ya, kepala penjara tahu bahwa Tuhan yang menimbulkan gempa bumi itu. Tuhan yang membuat penjara itu bergoncang sedemikian kuat sampai pintunya terbuka begitu lebar. Kepala penjara itu benar-benar heran dan takjub. Ia segera mengantar Paulus dan Silas keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab Paulus dan Silas,
Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Maka kepala penjara itu membawa seisi rumahnya untuk mendengarkan ajaran Paulus tentang Tuhan Yesus. Hari itu juga seisi keluarga kepala penjara itu percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus. Wah, Tuhan membuat seluruh keluarga kepala penjara itu bergembira. Tuhan membuat Paulus dan Silas lebih bergembira karena kejutan-kejutan yang Tuhan buat. Adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama. Tutup mata dan satukan kedua tangan kalian. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau jadi anak yang suka berdoa dan menyanyi. Saat aku sedih, saat aku sakit, saat aku senang, aku mau tetap menyanyi dan berdoa. Jadikan aku anak yang selalu gembira. Terima kasih Tuhan. Amin. Hafal ayat hari ini. Lukas pasal 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kakak ulangi ya. Lukas pasal 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, sekarang kita sama-sama yuk. Lukas pasal 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku.